Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan.
Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau layak kami puji sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mengundang setiap kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Pantai Permata. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami, sehingga bisa Tuhan kami hadir Tuhan di tempat ini. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan yang telah kami lalui Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Apapun Tuhan yang sedang kami alami, kami mau katakan Engkau sungguh luar biasa Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Ajarin kami Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Pada saat kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biodara Yesus, yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan ada sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ada pujian penyembahan yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan menyegarkan Tuhan setiap Tuhan tubuh roh jiwa dan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, beracara Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Punya semangat yang baru, saudara? Amin. Ayo salam sama kanan dan kirinya, katakan engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Ajaib
Masih semangat saudara? Amin. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ayo. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau serukan nama Tuhan, amin. Amin. Dia luar biasa bagi setiap kita, amin. Ayo angkat kedua tangan kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan
dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basy. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, biarlah setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Aba, kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Everywhere that I am able, I will sing of the goodness of God.
Lebih lagi Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa kami menjadi divisi baru Berikan kami kekuatan baru. Curahkan api-Mu Tuhan bagi kami Terima kasih Tuhan. All my life you have been faithful. Haleluya Tuhan. All my life you have been so good. Kita semua terbagi pada Mari datang di hadapan Tuhan. Yes Lord Jesus. Oh Yesus Tuhan. Every breath that I am breathing. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. When I'm laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. All my life you have been faithful. Yes, Lord Jesus. All my life you have been so good. Every breath that I am Saya taking. menggoda apa saya untuk maju ke depan. Oh, I will sing of the goodness
kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Buat kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur kami biji mata peliharaan Tuhan. Bapa dalam surga, pagi ini kami memenuhi undangan-Mu. Bukan karena kuat gagah kami, tapi Engkau taruhkan di hati kami kehausan, kerinduan untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami semua akan diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus. Biarlah kami mengerti agar kami bisa menjadi terang. Kami bisa menjadi garam Tuhan. Kami bisa menjadi saksi Tuhan. Kami bisa menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Kau datang kedua kalinya menjemput kami semua. Ajarkan kami ya Roh Kudus, buat kami mengerti harta benda sorga yang baru yang boleh kami bawa pulang. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami akan diperbaharui. Firman-Mu akan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berbicara. Kami siap budian lalu hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemusik boleh kembali ke tempatnya. Shalom. Selamat pagi. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jam 00.30 saya dibangunkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara banyak tentang firman ini. Dan firman ini sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Dan saya percaya kita akan diberkati. Kiri kanan, katakan, kamu akan diberkati. Ya, hari ini luar biasa. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang maha besar? Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dia maha adil, Dia maha kasih, Dia maha kudus. Dia maha pengampun. Dia serba maha. Kemahaannya itu yang menjadikan Dia Tuhan dan layak untuk disembah. Gitu. Tapi satu yang saya percaya dan satu yang betul-betul Tuhan taruhkan ke saya, itu bahwa tentang kemahaannya yang begitu besar. Ya, kemahaannya begitu besar. Sehingga rancangannya dalam hidup kita, dalam hidup anak-anaknya, dalam hidup orang percaya pasti besar. Katakan yes. Ya, pasti besar. Gak ada yang kecil. Jadi hari ini Roh Kudus akan mengajarkan kita semua bagaimana kita menerima kebesarannya Tuhan dalam hidup kita. Ada caranya, dan caranya sudah dikasih tahu Alkitab. Tapi sebelum saya memulai segala sesuatu, saya mau kasih ilustrasi. Ini lengkap sekali ilustrasi dari Tuhan. Ya, ada videonya, ada ilustrasinya. Ya, nanti ada sesuatu yang akan saya demonstrasikan di sini. Oke. Siap untuk menerima berkat Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Saya bawa dulu. Wah, ini harusnya diisi air ya, biar nggak goyang. Oke. Saya mau tanya. Air ini paling top berapa mililiter? 300, 500 ya. Paling sekitar segitu ya. Tapi kalau di botol yang ini berapa liter? 1,5 liter, 1 liter ya. Sekarang saya mau tanya, seluruh isi botol ini bisa nggak ditampung di botol yang ini? Kenapa nggak bisa? Kecil. Oke. Sebab itu Roh Kudus kasih tema hari ini. Capacity and capability upgrade. Botol ini tidak akan bisa menampung seluruh isi air dalam botol yang besar. Tapi botol ini bisa menampung kalau botol ini di-upgrade. Benar? Capacity berbicara kapasitas. Tapi capability berbicara kapabilitas. Kapabilitas itu berbeda dengan kapasitas. Walaupun mirip-mirip. Kapasitas cuma daya tampung. Kapabilitas itu berbicara 3 hal. Pengetahuan, keterampilan, dan bahkan karakter. Itu kapabilitas. Ya.
Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana menggunakan botol yang ini untuk menampung isi yang ada di dalam ini? Kan begitu. Pertanyaan kan begitu sekarang. Secara realita kehidupan. Karena firman Tuhan akan berjalan sesuai dengan realita kehidupan dan mendatangkan mujizat dalam kehidupan. Tapi kalau dari awalnya sudah tidak berjalan dengan realita, bagaimana orang percaya dan orang bisa menerima dengan akal sehatnya, lalu ditambah imannya sehingga menghasilkan mujizat. Ini yang harus diolah firman Tuhan supaya bisa dihidupi. Untuk itu kita lihat proses pembuatan botol. Coba botol plastik filmnya, biar bisa tahu. Hey everyone. I thought I'd show you how water bottles are actually made. Ini aslinya So botolnya industrially, kecil. this process is called Ya, blow jadi kalau molding. diisi air And the cuma- thing that you start cuma with sebesar is itu. this, which is called a preform. kecil. And this is injection molded by a very large press. But to convert this into a 2-liter soda bottle, ini cuma you don't sekitar actually need 2 all that much sentimeter special diameternya. equipment at all. I started Lalu by dia harus placing the dipanaskan preform dulu. into an oven at about 110 degrees Panaskan sekitar 10 menit. centigrade and left it in there for 5 to 10 minutes. Ya, sekitar 10 At this point, sampai the 10 preform menit. is quite soft, and so I took one out Itu just akan to menjadi experiment lembut. with Dan baru and blew it up ditiup. just in free air and ended up with kind of sehingga jadi an besar. oval sort of form. And Supaya all I dia did to rapi, connect the air dia to ada this was just drill a moldingnya. hole in a standard bottle Tutupnya cap. dibolongin dulu, Put the ditaruh di hot molding, preform in there and blew it up ditiup. inside the aluminum tube. Sehingga And this actually hasilnya worked pretty cantik, well. I ended up with sesuai 2 dengan forms that are moldingnya, pretty close to sesuai dengan bottles. template-nya. Okay, see you next time. Bye. Oke. Berarti kita sudah tahu bahwa plastik ini sebenarnya bisa di-upgrade dengan proses yang demikian. Tapi kalau saya boleh tanya, ini baru awal khotbah nih. Kalau saya boleh tanya, kalau plastik ini bisa ngomong waktu dipanasin, dia sakit gak? Teriak-teriak gak? Panas. Kalau dia bisa lari, lari gak dia? Lari dia. Tapi begitu dipanasin, diproses, dia dimolding, dipaksa lagi, ditiup, dimegarin gitu ya. Itu juga rasanya sakit. Supaya apa? Daya tampungnya jadi besar. Makanya tema Roh Kudus hari ini buat kita adalah menambah kapasitas dan kapabilitas kita. Tuhan kita maha besar. Tuhan kita punya proyek besar. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan proyek besarnya Tuhan? Apakah kita sudah mendapatkan rencananya Tuhan dalam hidup kita? Apakah itu sudah tergenapi dalam hidup kita? Jangan-jangan selama ini kita jadi Kristen yang kayak begitu-begitu aja gitu. Ya, kalau orang dulu tuh bilang tuh, pengkhotbah dulu, Kristen yang naik kereta api, yang bunyinya gini, susah gitu. Ya. Tetapi harusnya Kristen itu di-upgrade. Kenapa? Kita punya Tuhan yang besar. Jadi Kristen itu nggak boleh Kristen yang nggak berdampak. Jadi Kristen itu pengikut Kristus itu pengikut Yesus harus berdampak. Diberkati untuk memberkati. Kalau sampai kita nggak menemukan titik itu, kita nggak mengerti cara itu, berarti ada yang salah. Nah, hari ini Roh Kudus akan berkati kita. Yang mau katakan amin. Amin. Wah, puji Tuhan. Oke, kita mulai masuk dalam ayat-ayat Alkitab. Ini saya simpan ya. Nanti kalau nggak disimpan nanti mengganggu. Ya, saya simpan dulu sebentar. Bentar ya. Simpan dulu. Biar nggak ribet. Gitu ya. Saya taruh yang kecil aja deh. Oke. Biar mengingatkan ilustrasi kita. Yang pertama, kalau kita mau mengupgrade diri kita, harus dekat dan teduh. Karena butuh respon. Botol tadi supaya jadi besar, dia butuh respon. Responnya apa? Dipanaskan, ditiup. Itu responnya. Akhirnya jadi besar. Jadi respon yang pertama, proses yang pertama, supaya kapasitas dan kapabilitasnya tambah besar, jadi besar, semakin besar, adalah dekat dan teduh. Pak, kenapa nggak bilang intim? Saya tidak mau mengatakan bahasa itu karena di luar sana sekarang banyak yang suka potong YouTube. Banyak yang nyerang kekristenan, lalu kita online di-cut, di-crop, lalu diedit. Itu akan menjadikan satu pengajaran yang nantinya menyimpang dari kebenaran. Karena motivasi hati mereka bukan mencari kebenaran, motivasi hatinya untuk menjatuhkan. Beda motivasi hatinya. Kalau motivasi hati mereka mencari kebenaran, mereka akan mendapat kebenaran. Tapi kalau motivasi hatinya sudah tidak benar, mereka tidak akan dapat kebenaran itu. Gitu.
Jadi saya katakan dekat dan teduh. Saya butuh satu orang. Mungkin Helen. Saya suka sama Helen. Helen, ayo. Bapak undang untuk naik ke panggung. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke. Helen. Ya, ini Helen. Salah satu anak saya yang saya kasih. Ya. Kalau dia dekat, saya ngomong. Dia mengerti. Udah Pak. Ketika saya bicara kamu sudah makan belum, dia merespon karena dia dengar, dia mengerti pertanyaannya. Ya, ini dekat dan teduh, sepi. Ya, oke. Saya minta tolong Hoki naik ke panggung, tolong dibantu. Kita tambah ilustrasinya biar seru, gitu ya. Tolong kasih style yang heboh. Mau dangdut kek, kopi dangdut kek, mau apa kek, ya kan? Mau apa tuh namanya tuh, kopo-kopo kek, apa sih? Kopo-kopo apa tuh ya, terserah deh. Ya, koplok-koplok kek, apa koplok, terserah deh, mau apa deh. Gede suaranya. Jangan terusan, stop. Ini bahaya kalau terusan. Ketika saya jauh, saya berbicara, Helen tidak bisa dengar. Apalagi ditambah dengan kegaduhan. Makanya butuh dekat dan teduh. Ya, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Terkadang kita mengalami masalah dalam kehidupan. Lalu kita berdoa, Tuhan kami minta jalan keluar. Tuhan tolong tuntun kami, Tuhan tolong bela kami. Tetapi ketika Tuhan hadir, kita nggak dengar nasihatnya Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat hamba Tuhan. Tapi kan nggak semua fokus dengan perkataan firman Tuhan. Padahal sudah minta. Gitu. Tuhan tolong dong jawab saya butuh ini, saya butuh itu. Berikan saya hikmat, berikan saya penolong. Ketika Tuhan lagi berbicara dengan hambanya, terkadang banyak orang yang tidak mau mendengar. Padahal harusnya dekat dan teduh. Fokus, dekat, dengerin. Tuhan lagi mau ngomong nih ceritanya. Gitu loh. Tuhan lagi mau ngomong ceritanya. Jadi kalau misalnya kita nggak dengar, sayang loh. Kenapa? Kita sudah minta tolong, sudah minta mohon Tuhan, kasih dong jalannya, kasih dong jalannya. Tuhan sudah mau kasih jalannya gitu. Makanya, ketika kita beribadah, kita harus dekat dan teduh. Kenapa? Tuhan bisa bicara lewat apa aja. Tinggal pilih nih, mau bicara lewat hamba Tuhan, apa lewat proses? Ayo, proses lebih serem loh, dipanasin, ditiup loh. Nah mendingan dengerin hamba Tuhan ngomong. Gitu. Ya, ayatnya ada apa? Ada ayatnya. Mazmur 25 ayat 14. Ada ayatnya. Mazmur 25 ayat 14. Ini firman Tuhan ini bagus ya. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Minggu lalu kita baru belajar menghormati dan mengasihi Tuhan. Ya, ini ada hubungannya nih, makanya ada tali benang merahnya khotbahnya. Ketika kita takut akan Dia, menghormati, mengasihi, naik level ya, dari menghormati, mengasihi, maka semua perjanjiannya, semua rencananya, semua rancangan besarnya, karena Dia maha besar, akan diberitahukan kepada kita. Makanya saya bilang, fokus. Sayang loh, waktu ketemu Tuhan cuma berapa jam. Sedikit aja, cuma berapa jam. Tapi itu berefek 1 minggu. Gitu. Ya. Jadi ini benar-benar hidup firman-Nya. Dan kita sudah tahu bahwa hukum terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, bahkan segenap jiwamu. Jadi salah satu bukti mengasihi Tuhan yaitu dekat dengan Tuhan. Pak, kalau dekat dengan Tuhan, apakah hanya perjanjian yang diberikan? Tidak, lebih daripada itu. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam aku, dan aku di dalam kamu, itu menyatakan sebuah kesatuan. Sebuah kedekatan. Ya. Istri dan suami itu satu kesatuan dalam pernikahan yang kudus. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, itu menggambarkan sebuah komitmen. Di dalam, kalau mau digali dalam. Tapi yang jelas yang pertama, harus dekat dan teduh. Ketika kita dekat dan teduh, kita bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Ketika kita dengar-dengaran sama Tuhan, maka apapun yang akan, katakan yang akan, bukan yang belum ya, yang akan terjadi, Tuhan akan kasih tahu kita. Gitu. Tuhan sudah persiapkan yang besar. Itu pertama, supaya kita bisa menambah kapasitas. Kenapa? Karena Dia pegang masa depan kita. Saya sudah bilang, Dia ciptakan waktu, Dia tidak terjebak dalam waktu, Dia pegang waktu, Dia bisa tahu masa lalu kamu dengan hal-hal yang tidak baik, dan Tuhan sudah bereskan. Dia pegang masa depan kamu, masa depan kita untuk hal-hal yang besar. Ya. Dia ciptakan waktu, Dia tidak terjebak dalam waktu karena Dia kekal. Kita yang masih terjebak dalam waktu, Dia pegang waktu. Yang pertama. Yang kedua, katakan kiri kanan, setia. Terus bilang lagi, bukan sepia. Sepia gitu ya. Setia. Ayatnya mana? Lukas 16 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau dengar kata perkara itu bayangannya apa ya? Persoalan. Kalau persoalan ada jawaban nggak? Belum tentu ya. Karena bisa remedial loh. Benar nggak? Bisa remedial. Artinya kalau kita jawabnya salah, kita bisa remedial loh. Tapi saya mau tanya, ada nggak persoalan hidup? Ada. Makanya jangan salah jawab, bilang kiri kanan, jangan remedial. Ya, jangan salah jawab. Dengerin Alkitab dulu nih, saya kasih tahu. Ya, setia itu penting. Jangan mendua hati. Orang yang bergereja setia, berjemaat setia, dia akan bertumbuh. Bayangin pohon itu kalau dipindah-pindah pot, pohonnya mati. Tapi kalau pohon itu dikasih satu pot, terus disiramin pupuk, dikasih air, kena matahari yang baik, saya percaya pohon itu akan bertumbuh. Jadi setia aja. Ya. Dalam beberapa konsep perusahaan, bos itu tidak cari orang pinter, tapi bos akan cari orang setia. Orang yang setia akan mengalami promosi sama si bos. Percaya deh, orang kalau saya waktu saya di marketplace itu, kita kalau ngangkat orang, poin pertama yang kita lihat setia dulu. Baru poin kedua jujur. Tapi yang pertama pasti setia dulu. Makanya di sini dikatakan ada setia dan juga tidak benar atau jujur. Gitu. Itu 2 poin kita biar. Bahkan kalau cari pasangan juga pasti di sini yang belum punya pacar ataupun kalau yang sudah menikah ya sudahlah. Ya. Doa aja sama Tuhan kuat-kuat. Tapi saya percaya kok kalau dalam Tuhan pasangan kita setia. Amin. Haleluya. Setia itu penting. Setia itu saya mau katakan itu salah satu komitmen. Kalau orang pacaran cuma mau gonta-ganti pacar, cuma untuk penyesuaian, seperti gonta-ganti baju, dia belum dewasa. Karena pacaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan adalah yang berkomitmen. Karena nantinya menikah komitmen. Ya, mau tidurnya ileran, ya, mau ibaratnya bau keti, gitu ya. Tetap itu suami kita, itu tetap istri kita. Sampai maut memisahkan. Karena kita sudah dikuduskan. Gitu. Ya ini sebuah komitmen, ini bicara sebuah komitmen. Gereja juga sebuah komitmen. Kenapa? Kita mempelai Kristus, pernikahan. Jadi makanya saya bilang kalau berjemaat itu berbicara tentang komitmen sebuah pernikahan jadi mempelai Kristus. Karena gereja adalah mempelai Kristus. Jangan lompat sana, lompat sini, cari yang lucu biar gak ngantuk.
Kalau nggak mau ngantuk, nonton aja tuh Lapor Pak 9.30. Itu pasti ketawa terus. Ini firman Tuhan yang hidup. Bedanya apa? Ketika kita menghidupi firman, hidup kita akan ditambah kapasitasnya dan kapabilitas. Jadi setia ini penting. Melalui kesetiaan pasti ada berkat. Pasti ada berkat. Orang yang setia ya. Orang yang setia. Saya dulu saya sampai sekarang sih termasuk setia. Cuma dulunya itu saya cerita masa lalu dulu. Waktu saya kerja itu di IBM, itu saya setia. Saking setianya bos sayang sama saya. Ditambahin lagi ilmunya, diajarin lagi gitu ya. Kemarin juga di sini sempat digoncang mau pindah rayon. Tapi saya bicara sama Tuhan, saya doa sama Tuhan, Tuhan cuma jawab satu, setia saja. Apapun prosesnya setia saja, ikutin saja. Percaya deh, proses itu mendatangkan kebaikan. Perkara-perkara ini bisa dibagi jadi dua. Persoalan ini bisa dibagi menjadi dua dalam kehidupan. Karena diri sendiri, atau Tuhan izinkan. Tapi Tuhan gak lakukan. Tuhan pasti melakukan yang baik-baik saja. Yang mati katakan yes. Jadi siapa yang ngelakuin Pak persoalan demi persoalan yang besar? Bisa dua saya bilang. Kita yang meng-create persoalan, kita yang menyebabkan persoalan itu timbul, atau memang Tuhan izinkan. Siapa yang diizinkan? Simbolis lah. Gitu. Tapi bedanya gini, kalau simbolis dia kasih pencobaan. Kalau Tuhan mengubah menjadi ujian. Sama-sama ada soalnya yang harus dikerjakan. Tapi kalau iblis kasih pencobaan supaya kita jatuh, tergeletak, gak bangun-bangun lagi, kalau bisa mati. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Itu sifatnya simbolis. Jadi dia kasih soal, kita gak bisa kerjakan, kalau bisa mati selama-lamanya. Itu bolis. Tapi kalau Tuhan, dia kasih soal untuk ujian, supaya apa? Naik kelas. Dia kasih anak-anaknya kuat soal-soal yang bisa dijawab dan dibantu dijawab oleh Tuhan supaya naik kelas. Pak, taunya dari mana kalau ini dari kita atau dari iblis? Coba aja cek. Persoalan ini, masalah ini timbul dari keinginan atau kebutuhan. Misalkan ada satu kesempatan. Kita kesempatan untuk berkarya. Satu kesempatan untuk berkarya. Terus kita bilang, wah kayaknya nggak cocok nih, nggak cocok nih sama saya. Ya kan? Saya ini kan maunya yang mehong-mehong. Misalnya begitu kan, taulah yang mehong-mehong. Jadi Tuhan bilang, nah ikutin aja. Itu ada kesempatan, itu ada kamu bisa berkarya, kamu jalanin dulu aja. Terus kita bilang, Tuhan tapi saya nggak bisa. Saya mau kasih tahu ya, Tuhan tuh nggak pernah salah. Kalau Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih lihat kesempatan buat kita, itu berarti Tuhan akan mampukan kita. Jangan tanya caranya gimana. Saya ini orang IT, ya. Saya di marketplace, saya orang businessman. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu harus jadi gembala. Saya bilang, saya nggak mau jadi gembala, karena background saya adalah pendoa syafaat. Tapi Tuhan kan gak pernah salah kan? Seiring prosesnya akhirnya saya jadi gembala. Ya prosesnya gak enak ya, tadi dipanasin, terus dimolding, ditiup gitu ya. Gak enak memang. Tapi ketika saya jadi gembala, saya banyak tahu rencana Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa dalam hidup saya. Dan saya percaya urapan itu akan turun ke anak-anak saya. Saya disuruh sekolah teologi. Sekolah S1 selesai. Saya bilang udah cukup lah Tuhan. Gak perlu lagi, saya gak ngerti lah. Udah cukup lah, cukup. Pendoa syafaat dasar S1 dong. Suruh lagi sekolah S2. Sudah S2-nya 2 kali lagi. S2 2 kali. Saya bilang, aduh ini Tuhan mau bawa kemana? Waktu itu umur saya masih 38. Belum kepala 4. Mendekati 4. Ya. Akhirnya Tuhan suruh sekolah lagi S3. Istri saya udah marah-marah. Ngapain sekolah S3? Mau jadi apa? Udah ribut-ribut. Jadi akhirnya saya doa sama Tuhan. Tiba-tiba rektor telepon, bilang, udah kamu sekolah aja, kamu dapat beasiswa. Akhirnya saya sekolah S3. Dan sampai hari ini saya masih gak ngerti gitu. Tuhan mau bawa kemana? Dan saya baru tahu sekian tahun kemudian gitu ya. Sudah,
Itu umur 38, mungkin selesai umur 39 sampai 40 lah. Sekarang kepala saya sudah kepala 5 umurnya. Di kepala 5 ini baru saya tahu ternyata Tuhan mau jadi saya dosen. 10 tahun loh. 10 tahun loh. Saya nggak ngerti cara Tuhan ngomong. Dosennya nggak tanggung-tanggung, bukan dosen abal-abal, dosen nggak punya NIDN, dosen yang ada NIDN. Setelah 10 tahun dalam ketidakmengertian saya. Kalau dulu Tuhan ngomong, Edwin kamu nggak jadi dosen? Nggak mau. Ngapain jadi dosen? Murid-murid saya gembala-gembala. Gembala-gembala gereja murid-murid saya. S2 karena kan saya pasca sarjana, ngajar pasca sarjana. Cumanya, itulah cara Tuhan. Ketika Tuhan temukan kita pribadi yang setia, katakan setia. Perkara besar akan diberikan kepada. Responi. Jangan membuat perkara karena keinginan. Ya kan, masuk ke mall. Ada setannya tuh masuk ke mall. Belanja. Gitu. Lapar mata kan biasanya. Kalau laki lihat alat-alat teknik langsung, keren ini buat kerja. Kalau perempuan, tasnya, KW deh, pokoknya mengkilap tuh depannya tuh. Itu keinginan. Terus ada persoalan, ya itu gara-gara keinginan. Tapi kalau kebutuhan, burung di udara yang tidak punya tangan, Tuhan kasih makan. Apalagi kita orang percaya. Jadi ini harus belajar, harus ngerubah mindset kita. Supaya kapasitas kita ditambah, kapabilitas kita ditambah. Dan kita jadi terang, kita jadi berkat, kita jadi saksi, kita jadi alat amanat agung Tuhan Yesus. Jadi ketika kita ketemu Tuhan Yesus, banyak mahkota jiwa-jiwa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Itu yang kedua, setia. Yang ketiga, berserah. Berserah bukan pakai bendera putih, itu namanya menyerah. Itu firman dari Sam yang hidup. Berserah bukan menyerah. Tuhan pakai Sam untuk menyatakan itu, firman Tuhan yang hidup. Bank ini bagus. Ditanya, bagus gak? Bagus. Terus ditanya, kamu ada tabungan gak di bank itu? Gak ada, berarti bukan berserah. Tahu, kenal, dekat. Ingat dulu waktu khotbah, tahu, kenal, dekat. Kita tahu, tapi belum tentu kenal. Kita kenal, tapi belum tentu dekat. Tapi kalau dekat, kita tahu dan kenal dia. Berserah, karena kita tahu pribadi Yesus gak mungkin gagal. Investasi kita dalam Yesus gak mungkin gagal. Kerajaan Allah tidak ada kekalahan, tidak ada kerugian. Kerajaan Allah selalu mengalami keberhasilan, kemenangan, dan keberuntungan. Allah Maha Besar, Allah pemilik sorga, pasti menginginkan sorga berkembang. Sorga diperlebar, diperluas. Ketika kita bersandar kepada Dia, maka percayalah, kita akan ditambahkan kapasitasnya. Kita akan dipakai Tuhan untuk memperluas sayap kerajaan Allah. Pak, ayatnya Yeremia 17 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati atau dikutuk? Diberkati. Ditambah kapasitasnya. Minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau punya kapasitas yang ditambah Tuhan. Kapasitas apa nak? Kapasitas keuangan, kapasitas pelayanan, kapasitas hubungan baik. Bagaimana cara saya berkomunikasi? Kapasitas pendidikan. Hah? Kapasitas berdoa. Yang susah berdoa, dulu istri saya kalau ditanya, aduh, mami susah doa deh. Kemarin begitu ikut persekutuan doa hamba-hamba Tuhan, ya Bu Mimi pimpin dalam doa. Begitu dia berdoa, saya bilang, wow Tuhan, ada urapan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kapasitas doa penting buat berkomunikasi. Ini penting. Jadi kita harus berserah. Kita harus berserah. Ketika kita berserah, bukan menyerah ya. Berserah berarti ketika kita berserah sama Tuhan, kita juga melakukan sesuatu. Ingat loh ya. Nanti baca Yakobus deh, kitab Yakobus tuh bagus. Jadi iman, hikmat, perbuatan. Itu
Itu bertahap itu. Jadi bisa dipelajari itu. Ya. Ketika kita berserah, kita melakukan sesuatu. Caranya gimana? Tadi dekat dan teduh. Dengar-dengeran sama Tuhan. Tuhan, saya harus lakukan apa? Responnya apa? Ingat, berkat yang besar harus direspon dengan benar. Sehingga berkat itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersyukur. Ini rupanya sudah klop dengan VOP. Ya, Amsal 18 ayat 20 bilang gini. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kalau kita ngomongin negatif, terkutuk, nggak diberkati. Ya. Kata-kata yang negatif. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi kalau mau hidup, katakan yang bagus. Diberkati, anak saya baik, suami saya baik, istri saya setia. Ketika kita suka menggemakannya, kita akan makan buahnya. Menjadi kehidupan yang berkelimpahan. Tapi bisa jadi kematian yang kekal ketika kita negatif. Itu firman Tuhan. Ya. Nah sekarang ayatnya Pak. Gimana? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini tadi tambahan ya, tiba-tiba nggak ada di sini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tadi sudah dibaca sebenarnya sama. Ini 1 Tesalonika. Oh ya betul ya. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Siapa yang kehendaki? Allah. Itu kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini saya sudah bangun, saya punya nafas kehidupan, saya bisa lihat matahari yang cerah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya sudah sampai di gereja dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya dapat pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya dipimpin, dituntun dalam komunitas, dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu semua adalah kehendak Allah. Dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, yang tidak baik Tuhan akan ubahkan menjadi yang baik. Karena kita muliakan Dia. Mengucap syukur. Berterima kasih. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Ya, ini penting. Pertama tadi adalah dekat dan teduh. Yang kedua adalah setia. Yang ketiga adalah berserah. Yang keempat adalah bersyukur. Yang kelima, berbagi. 2 Korintus 9 ayat 10. Ini kalau mau dipakai Tuhan, ditambahkan kapasitasnya. Saya sudah ngalami. Saya tadinya cuma seorang pendoa syafaat, Tuhan tambahkan jadi gembala. Setelah jadi gembala, Tuhan tambahkan jadi dosen. Sekarang Tuhan percayakan lagi jadi Bamaknas, wakil ketua 2. Belum lagi keluarga, belum lagi perusahaan. Dalam kehidupan yang penuh dengan karya. Kenapa? Hidup ini adalah investasi. Kalau salah investasi, ingat, suatu saat kita akan pulang ke surga. Akan ditanya, hidup yang saya percayakan kepada kamu, mana investasinya, mana talenta yang bisa kamu gunakan, dan mana buah-buahnya. Ingat sekali lagi saya bicarakan, kita diciptakan Tuhan, tidak ada yang salah. Tidak salah Tuhan menciptakan kita, tidak salah Tuhan menempatkan kita dimanapun. Tapi satu yang kita harus ingat, hidup yang Tuhan berikan adalah investasi untuk masuk surga. Jangan sampai salah menggunakan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Katakan lipat ganda. Saya mau tanya, kalau kita nabur pohon, benihnya ada berapa? 1. Buahnya ada berapa? Kalau orang yang pernah nabur, jangan harap berkelimpahan. Nabur apa Pak? Nabur tenaga. Maka kamu akan sehat terus. Nabur doa, kamu akan diberkati. Jadi jangan selalu konotasinya uang-uang. Nabur waktu, kamu akan punya waktu yang berkualitas. Ini luas.
Firman Tuhan luas. Di luar sana bilangnya ini pasti uang. No, Anda salah. Tuhan tidak perlu uang. Tuhan bisa datangkan dana dari mana saja. Nah, saya banyak kesaksian ya. Tuhan bisa datangkan dana dari mana saja. Tapi tergantung kalian, apa yang kalian tabur, pasti kalian tuai. Kalau nabur mangga, buahnya apa? Durian. Nggak mungkin. Mangga ketemu mangga. Jeruk ketemu jeruk. Tapi jeruk tidak makan jeruk. Benar ya? Artinya apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Ya. Pak, saya nggak punya modal, Pak. Kata siapa? Orang kata Alkitab bilang, iya yang menyediakan. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau disediakan Tuhan, mau nggak nabur? Pak, saya janji saya akan kembalikan persepuluhan. Oh, bagus, kembalikan buat Tuhan. Saya mau tabur di gereja Bapak, nggak boleh. Kamu nggak berjemaat di sini. Kamu berjemaat di gereja mana? Kamu tabur di sana. Itu saya. Kamu bertumbuh di mana? Kamu tabur di sana. Ya udah Pak, saya tabungin deh Pak sampai Tuhan berbicara sama Bapak. Ya udah tabungin aja terserah. Tabungin, begitu banyak. Pak, saya sekarang buka kedai mie ayam. Wih, hebat saya bilang gitu. Itu dari mana? Dari persepuluhan yang saya tabung. Saya pinjam dulu sama Tuhan. Ia menyediakan benih bagi orang yang mau nabur benih. Tapi begitu kita lakukan benih yang sudah diberikan Tuhan, kita tabur, kita akan nikmati buahnya, dilipat gandakan buahnya. Karena satu benih buahnya banyak. Tapi kalau kita nggak mau nabur, nggak apa-apa. Sorga nggak pernah rugi. Kan saya udah bilang, sorga nggak pernah rugi. Sorga selalu untung. Karena sorga harus diperluas. Jadi kembali kepada kita pribadi masing-masing. Kita mau responnya gimana gitu? Sederhana kok, sederhana. Kalau saya nggak mau ngajarin gimana, terserah deh, kalian terserah. Cuma saya ajarin firman Tuhan. Gitu. Kalau kalian mau ditambah kapasitasnya, ya jelas dong. Ini kapasitasnya nih, ini saya kasih tahu ya. Ini dikasih Tuhan nih. Ini satu botol ini isinya benih semua nih, benih semua nih. Ini benih semua. Terus dikasih lahan, tabur nih, tabur. Hasilnya segini atau lebih dari segini? Tambah kapasitas. Sediakan nggak? Disediakan. Tuhan janji disediakan. Tuhan yang bilang kok, iya. Huruf besar. Cuma kebanyakan kan begitu dikasih benih jadi apa? Roti semua. Itu yang jadi masalah gitu. Jadi roti semua. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Saya satu saat saya mengajar di STT. Saya lagi ngajar, pagi saya ngajar, selesai itu saya meeting, setelah meeting sampai sore saya ngajar lagi kelas malam. Ketika saya ngajar saya belum makan itu. Saya punya kondisi mah kronis, jadi nggak boleh terlalu stres. Kalau stres mahnya naik. Nah, sebenarnya Papi saya nggak pernah punya mah. Waktu kemarin ada kasus pajak, orang pajak buat salah, input ke sistem salah, saya dipanggil di pajak. Disitulah saya mulai kena sakit mah. Saya nggak bisa tidur, saya doa terus. Kesalahan bukan kesalahan saya. Itu namanya ujian. Kesalahannya bukan kesalahan saya. Dia salah input. Ketahuannya setelah semua dibuka sistemnya, saya punya hard copy-nya, saya kasih datanya ke pajak. Pajak bilang ternyata salah input. Tapi sudah stres. Sudah sakit, saya sudah sakit. Sudah sakit, akhirnya terakhir baru ketahuan. Itu ujian. Tapi dari situ saya sekarang lebih kuat. Saya kalau ngadepin masalah saya ketawa-ketawa, apalagi orang pemerintah. Itu kan pemerintah, negara. Kalau masalah yang biasa-biasa saya berani hadepin. Kalau negara saya agak khawatir. Dan saya lebih kuat. Nah. Terus saya ngajar. Saya belum makan. Waktu saya lapar itu jam 6.50. Ngajar itu jam 7. Ya. Murid sudah mulai berdatangan, mahasiswa sudah mulai berdatangan. Saya bilang sama wakil ketua 1 bidang akademik. Saya bilang, Bu, boleh nggak ya, sempat nggak ya saya makan dulu sebentar? Karena saya punya mah. Terus beliau bilang, dibeliin aja Pak. Bapak ngajar aja nanti kita yang beliin. Saya tuh orangnya segan. Saya lebih suka memberi daripada menerima. Firman Tuhan bilang gitu ya. Saya lebih suka memberi daripada menerima. Jadi saya agak seganan gitu, orangnya agak seganan. Saya nggak mau nyusahin orang. Karena saya tahu bahwa saya dan kita semua adalah anak raja. Gak usah jadi pengemis gitu. Karena kita punya raja.
Raja itu punya semuanya. Raja kita itu Yesus namanya itu punya semuanya. Jadi saya percaya dia hidup, dia ada sama saya. Saya minta itu open heaven. Jadi saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya lapar. Mas saya udah mulai sakit. Tapi saya harus ngajar, saya punya satu komitmen. Saya punya satu tanggung jawab sama Tuhan yang saya nggak mau rusak hubungan saya dengan Tuhan. Apapun itu saya nggak mau. Saya pasti tetap saya jaga. Saya dekat sama Tuhan. Apapun alasannya itu saya nggak mau. Sampai hari ini, ya, saya jaga. Itu yang namanya setia. Jadi saya bilang sama Tuhan, nggak apa-apa deh Tuhan, Tuhan kuatkan saya aja supaya mas saya jangan sakit, saya bisa ngajar. Saya masuk, ngajar. Clock is ticking, waktu terus berjalan. Naik, mahnya naik. Saya tetap ngajar, saya ngajar. Saya bilang Tuhan kuatkan saya. Tiba-tiba satu orang murid nanya, saya nggak tahu itu cara Tuhan gimana. Pak, Bapak sudah makan? Saya kan nggak boleh bohong kan? Ya kan saya kan hamba Tuhan dan pengajar, tuntutannya lebih besar tuh. Saya bilang, saya belum makan. Ya udah Pak, nanti dibeliin. Gak usah, kalian belajar aja dulu. Tangkep ilmu yang saya kasih. Ini buat masa depan kalian. Gak usah pikirin makan saya. Saya bilang itu, karena saya ajarin komputer. Praktek aja dulu. Nggak tahu gimana, nggak tahu dia mungkin ketik-ketik pakai GoFood apa pegang. Datanglah itu makanan. Pak, ini buat Bapak makan dulu lah Pak. Kami belajar nggak apa-apa, Bapak makan dulu lah. Saya bilang, enggak, saya nggak mau. Kalian belajar. Ini saya simpan ya, saya terima. Terima kasih buat berkatnya. Kalian sudah berkati saya. Saya terus ngajar tuh. Ngajar. Karena anak-anak udah gitu, saya ngajar harusnya sampai jam 8.30. Karena ada chapel. 7 sampai 8.30, 1,5 jam. Saking asiknya itu belajar, mereka nggak mau tutup kelas. Lanjut, kita lanjut. Sampai jam 9. Dia lanjut, perut saya juga lanjut. Aduh Tuhan, saya bilang, haleluya. Saya bilang begitu kan. Akhirnya jam 9 selesai, diketok sama waket. Waket tahu saya belum makan. Bilang, kasih dari depan, udah kuat. Saya bilang, udah kita tutup dalam doa ya. Yang lain kalau mau lanjutkan. Saya udah gak kuat lagi, saya bilang. Udah tutup dalam doa, saya keluar. Saya bawa tuh makanan. Saya pikir, saya renung, saya makan di sini, istri saya nungguin saya di rumah. Karena dari pagi, saya dari pagi berangkat. Aduh gimana ya Tuhan, saya pulang deh. Saya pulang itu lari itu udah kayak Yehu. Nah, nanti silahkan baca kitab Yehu. Ya kalau berkuda cepat banget gitu. Saya lari 80 ke 90 ke 100 yang nggak tahu, cepat banget tuh. Percepatan deh itu time traveling gitu ya. Gitu ya. Sampai ke rumah. Sampai di rumah istri saya nungguin. Saya bilang kok belum tidur? Enggak, nungguin papi. Wah memang istri yang setia. Jadi begitu dibukakan saya masuk, saya buka makanan dari anak-anak mahasiswa. Mau tahu apa? Saya tidak pernah lihat ayam bakar sebesar itu loh. Kaget saya. Istri saya kaget, saya juga kaget. Ini beli dari mana ya? Ayamnya besar sekali. Jumbo Bapak Ibu. Nasinya banyak sekali. Sambelnya 2 kantong. Saya mau kasih tahu dalam kasusnya ini gimana ya. Ketika kita setia. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita berserah. Ketika kita bersyukur. Ketika kita mau berbagi. Tuhan siapkan yang terbaik buat kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini hal kecil. Masih banyak hal yang lain yang dulu saya bersaksi. Saya gak pernah makan durian. Udah lama karena pelayanan saya minta durian. Yang dikirim gak tanggung-tanggung. Bukan 1-2, 100 kilo. Sorga terbuka. Kenapa sorga terbuka? Tadi, lakukan 5 respon itu. Yang pertama apa? Dekat dan teduh. Yang kedua, setia. Yang ketiga, berserah. Yang keempat, bersyukur. Yang kelima, berbagi. Ketika kita berbagi, Tuhan akan terus alirkan berkat dari sorga, tidak pernah berhenti. Ya, ini penting saluran air. Kalau kerannya ditutup, berhenti dong airnya dong. Tapi kalau kerannya dibuka, airnya jalan kan? Berkat Tuhan akan jalan ketika kita mau berbagi. Mulai hari ini kita rubah mindset kita. Kita punya pikiran Kristus, hati yang penuh dengan Roh Kudus, bahkan tingkah laku kita sama dengan Yesus. Saya percaya hidup kita diberkati, hidup kita diperbaharui, hidup kita diubahkan. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Lagu ini akan kita jadikan satu deklarasi iman. Kita hidupi dan kita percaya bahwa ketika kita bersama Yesus, jika Allah di pihak kita, tidak ada lawan kita. Kita akan menang, dan menang. Hidup berkemenangan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Doa Yabes.
aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Manalah mendengar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Orata karala basyi kirana bayara basya karana basya. Imasya karana marata karana basya. Jesus, Jesus, Jesus. Kau baik, baik. Kau sangat baik. Terima kasih Bapak buat firman. Saya percaya pulang dari tempat ini, kapasitas kami dan kapabilitas kami ditambah. Ajarkan kami Tuhan untuk merespon dengan benar, karena kami punya Tuhan yang benar. Tuhan gak pernah salah rancangannya dalam hidup kami. Tuhan kami maha besar, rancangannya besar dalam hidup kami. Ajarkan kami merespon Tuhan. Ajarkan kami merespon dengan firman kebenaran-Mu, sehingga rancangan-Mu yang besar terjadi dalam hidup kami. Jadikan kami terang yang menerangi banyak orang, yang menuntun jiwa-jiwa kepada diri-Mu Tuhan. Ajarkan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus masih terus bekerja kepada anak-anak-Mu. Biarlah hari demi hari, waktu demi waktu, kami terus diperbaharui, kami terus didewasakan. Ajarkan kami Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman, menghidupi firman. Karena ketika kami berjalan dengan firman, maka Engkau ada dalam jalan kami. Kami ada di dalam jalan, dan kehendak-Mu lah yang jadi dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kelepasan,
berkat kelimpahan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.